supportnya seperti apa sih? Kan ini kan kasus ini masih berjalan, laporannya masih berjalan, tapi kan sampai sekarang Dede belum klarifikasi. Ya seperti apa nih mungkin? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak ada yang perlu Lesti klarifikasi ini ya gitu. Dari juga udah punya lawyer ataupun kuasa hukum yang harusnya bisa diselesaikan dengan kuasa hukumnya mereka. Dan sebenarnya ini agak terlalu berlebihan sih. Kalau yang nggak tahu jangan ikut campur, apalagi yang menggebu-gebu. Karena gue sempat ini juga ini agak greget sama yang baju hijau. Kalau apa gue nggak tahu, baju hijau, jaket hijau atau segala macam. Kalau seandainya memang lo tidak tahu dan job desk lo bukan ada di sana, jangan bersuara seenaknya. Karena sama aja lo kayak makin ngebumbuin segala macam gitu. Karena gimana pun Lesti sama Bilar adik gue segala macam. Mereka tetap jadi sahabat gue sendiri. Bilar juga talent gue dulunya segala macam. Jadi gue nggak mau nih kalau seandainya masalah-masalah kayak gini tuh kayak seakan-akan Lesti kayak mafia di musik gitu ya kan, nyanyiin lagu segala macam, kayak terlalu berlebihan lah semuanya itu. Contohnya kayak gitu. Dan sekarang kayak gue juga jadi agak-agak ngeri ya, setiap talent gue nanti ngeluarin lagu segala macam, ngeluarin lagu, pencipta lagu nuntut hak segala macam. Lama-lama di Indonesia nggak ada penyanyi loh, jadi pelawak semua. Gue kasih tau, nggak ada penyanyi, jadi pelawak semua. Udahlah, stop lah. Kalau seandainya memang ada masalah kayak gitu, jangan di up sosial media dulu, ketemuin dulu. Kan ada pihak label, ada pihak manajer, ada pihak segala macamnya. Ketika nanti ada salah satu yang emang ada jalur tengahnya, maksudnya kayak ketika udah diobrolin di jalur tengah kan lebih enak. Kalau kayak gini kan kayak, wah udah ngotot di sosial media, ini udah ngotot sosial media nggak akan ada kelarnya. Harusnya ada mediasi. Harus ada mediasi secara kekeluargaan dulu kan awal-awal. Ya, gue harus akuin beberapa lagu yang kadang dulu dibawain sama beberapa penyanyi zaman dulu tidak terkenal dan akhirnya dibawain sama penyanyi-penyanyi baru dan akhirnya lagu itu booming. Fair dong. Nah memang kalau seandainya memang ada royalti dan segala macam ya diomongin baik-baik aja, dan juga ada rasa terima kasihnya karena lagu lo jadi meledak. Karena gue kasihan kalau seandainya ngeliat penyanyi-penyanyi zaman sekarang nyanyi dikit dituntut, nyanyi dikit dituntut. Lama-lama gue nggak tahu dia nyanyi pakai bahasa apa, atau mereka mendingan jadi pelawak atau jadi master chef, mendingan sekalian masak, nggak dituntut kok. Sedangkan master chef juga masak menu yang lain beda. Ini dikit-dikit dituntut dengan apalagi yang sekarang baru nih dengan nominal yang gede banget 24. Fidel Diano ya 24. Jujur gue dulu nggak tahu lagunya Nuansa Bening. Jujur gue gak tau lagu Nuansa Bening, tapi ketika akhirnya video nyanyiin ya gue tahu memang mungkin ada kesalahan dari pihak manajemen video ataupun dari pihak label yang belum komunikasi sama pihak mereka. Tapi harusnya nggak usah sampai dipublish kayak gitulah. Dan sekarang yang speak up kalau nggak salah anak dari pencipta lagunya kan. Menurut gue sih mendingan ya udah Pak pencipta lagu berkomunikasilah dengan pihak label, manajemen dan kuasa hukumnya, dirundingin gimana baiknya, gimana langkah terbaiknya. Bukan apa-apa dituntut langsung minta duit sekian berapa puluh M, enak banget. Nah, seharusnya malah bisa dibikin kayak semacam kolaborasi ya, harusnya seperti itu ya. Iya, harusnya dibikin kolaborasi gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita bikin simbiosis mutualisme ya, jadinya tuh sama-sama saling nguntungin, saling ngebantu, saling ngangkat. Jadi lagu-lagu zaman dulu pun masih bisa dilestarikan kan. Kayak, wih banyak kok lagu-lagu zaman dulu yang naik banget sekarang dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi pendatang baru lah, yang di recycle lah segala macam gitu. Banyak kok, cuma ya kadang kan kita nggak pernah tahu emosional seseorang ya. Nah kadang kalau udah emosi kayak gini, akhirnya dia udah pecah-pecah, teriak-teriak di sosial media, di media, di acara-acara segala macam, dan giliran nanti bumerangnya datang, udah nggak dipakai nanti lagi di TV, ya kan? Udah nanti lagu-lagu karya-karyanya nggak dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi lain karena pada takut gitu. Kalau sana nanti lo di blacklist sama stasiun TV, berarti salah siapa? Salah diri lo. Bisa juga salah asistennya, karena asistennya berkoar-koar. Harusnya jangan berkoar-koar, udah fokus aja sama masalah utamanya. Biarkan yang bermasalah berkomunikasi dengan sama orang yang pas haknya gitu, manajernya, labelnya. Nah ini asistennya, bener kok omongan Karuben waktu di acara kan kayak sebenarnya lu siapa, kok sampai sebegitu emosinya. Kan ketika lo teriak-teriak segala macam kan kata maaf itu belum tentu bisa diterima sama semua orang gitu. Jadi pokoknya semoga Lesti cepat selesai masalahnya, Video Aldiano juga cepat selesai masalahnya, buat para pencipta lagu juga segala macam. Semoga karya-karya juga luar biasa, dan baiknya semua para yang bekerja di dunia musik Indonesia kalau ada masalah tombo diomongin dulu, jangan dikit-dikit gara-gara sekarang ada sosial media di up aja di sosial media. Ngeri zaman sekarang sosial media. Bang Deddy, mungkin gak sih seorang Deddy Lesti membawakan lagu orang tanpa izin? Pihak label dan manajemen Lesti itu profesional semuanya gitu loh, dan itu bukan manajemen ataupun label yang ece-ece ataupun label kecil segala macam. Banyak sekali bintang di dalam label itu gitu loh. Banyak, ini manajernya itu udah banyak sekali megang bintang-bintang yang luar biasa. Udah pasti ada komunikasinya. Kadang kan ada gini ya, kadang kita kalau seandainya mau negosiasi sama orang tiba-tiba ditolak. Mau ngomong kayak gini ditolak. Ntar giliran udah booming, disikat. Kayak orang casting tau gak lo? Kalau namanya belum naik nggak bakal dipakai di PH. Kalau udah naik dikejar-kejar. Itu udah biasa, lu mulai di entertain. Cuma
Dulu kalau belum ada sosial media waktu gue kecil, nyokap gue masih di stasiun TV ya, nggak ada nih masalah-masalah kayak gini. Ada masalah apa gede? Masalah dulu artis senior yang punya bermasalah sama PH dikomunikasiin cepet selesai. Kalau ini mah apa? Di up di media, kata-kata di sosial media, dituntut seenaknya, angkanya gue nggak tahu hitungan dari mana mereka. Gitu. Jadi kayak pokoknya cepat selesai lah. Jangan sampai ada keributan lagi kayak gini segala macam. Jadi sosial media itu tempat yang benar-benar positif lah. Jangan apa-apa tuh bumerang, sikat, hajar, viral dikit, sikat, gitu loh. Udahlah, jangan. Semoga sukses cipta lagunya. Semoga kalau udah di blacklist, ya udah nikmatin hidup di blacklist ya. Tapi Lesti sama Bilar sempat ngobrol nggak sih atau curhat? Kita kalau komunikasi sampai detik ini komunikasi yang kita seru-seruan, ketawa, saling cerita, tapi saling cerita itu lebih ke privasi masing-masing sih, pribadi masing-masing, bukan yang kayak bahas-bahas masalah kayak gini. Karena menurutku juga sebenarnya masalah ini dibilang penting nggak penting tuh karena itu masalah internal gitu aja. Oke? Thank you ya. Sekarang gue ngurus anak gue dulu. Makasih Bang. Thank you.